Sampai detik ini, banyak perubahan total pelatihan prakerja gelombang 18 dan seterusnya. Ada 7 poin penting yang harus kalian ketahui karena banyaknya perbedaan antara sistem pelatihan prakerja gelombang 18 dengan gelombang-gelombang sebelumnya. Ini penting banget untuk kalian ketahui teman-teman, karena aku nggak mau kalian itu menjadi gagal atau udah capek-capek mengikuti pelatihan tapi tidak dapat sertifikat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan menjelaskan banyak hal mengenai sistem terbaru dari pelatihan prakerja gelombang 18 dan seterusnya. Karena dikhawatirkan ada kesalahpahaman atau bahkan teman-teman ini sudah capek-capek pelatihan tapi tidak akan mendapatkan sertifikat karena hal-hal sepele seperti ini. Sehingga teman-teman tidak kaget kenapa kok pelatihannya sangat berbeda dari gelombang-gelombang sebelumnya, Kak. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, please buat teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan aktifin notifikasi lonceng kalian agar teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate mengenai kartu prakerja yang valid tentunya. Oke, ada 7 poin penting perbedaan sistem pelatihan kartu prakerja gelombang 18 dan seterusnya, dimana ini sangat berbeda sekali dengan gelombang sebelumnya. Yang pertama yaitu durasi. Saat ini semua pelatihan prakerja di berbagai mitra pelatihan atau platform pelatihan minimal berdurasi 6 jam. Sehingga teman-teman tidak akan lagi menemukan pelatihan dengan durasi singkat seperti 30 menit, selesai 1 jam selesai seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Karena ini sudah resmi dari PMO Prakerja ke semua pelatihan prakerja, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman cek di semua pelatihan, itu pasti menemukan minimal 6 jam. Itu udah yang paling singkat. Kemudian yang kedua yaitu judul pelatihan atau kelas-kelas pelatihan. Teman-teman saat ini, terutama buat kalian yang sudah lama ada di prakerja, tidak akan bisa lagi menemukan pelatihan yang sama seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Karena ini benar-benar udah dirombak abis teman-teman pelatihannya. Jika masih ada misalkan judulnya yang membuat dan menjual master kain misalkan, tapi itu tidak akan bisa kalian beli lagi menggunakan kartu prakerja. Bahkan sampai hari ini, jika kalian pantau di berbagai mitra pelatihan, banyak sekali perubahan untuk kelas pelatihan. Kemudian, poin ketiga yang harus kalian perhatikan adalah ketika membeli pelatihan, pastikan kelas yang kalian beli itu tidak ada webinarnya, teman-teman. Dan teman-teman baca aja nanti di deskripsi kelas tersebut. Tapi nanti akan aku berikan juga rekomendasi dan tutorial pelatihan mana yang cepat tanpa webinar ke teman-teman. Mengingat jika ada webinar ini sangat ribet sekali, teman-teman. Karena memang masih ada beberapa mitra pelatihan yang menganjurkan webinar, tapi ada juga yang tidak menganjurkan webinar. Kemudian perbedaan di poin yang keempat yaitu nama di sertifikat, teman-teman. Jika sebelumnya nama di sertifikat kalian itu boleh beda, tidak sama dengan akun prakerja, maka di gelombang 18 dan seterusnya sudah tidak boleh lagi nama tersebut itu berbeda. Jadi wajib sama persis nama yang ada di sertifikat, nama yang di akun prakerja, dan juga yang ada di KTP. Ini wajib, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai salah tukar voucher pelatihan, terutama buat teman-teman yang menjalankan banyak akun dalam satu HP. Ini benar-benar sudah ditegaskan oleh PMO Prakerja dan mitra-mitra pelatihan, teman-teman. Kemudian poin kelima yang mengalami perubahan yaitu adanya 2 sertifikat, teman-teman. Nah, jika di gelombang sebelumnya hanya skill academy yang punya 2 sertifikat, tapi saat ini semua pelatihan itu ada 2 sertifikat. Yang pertama yaitu sertifikat kelulusan, kedua adalah sertifikat kepesertaan. Maksudnya adalah kelulusan ini adalah sertifikat setelah lulus ujian atau lulus kuis, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah sertifikat kepesertaan, maksudnya adalah sertifikat setelah teman-teman menyelesaikan atau mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut atau menonton video tersebut jika kelas teman-teman itu tidak ada webinarnya.
Ini sertifikat kepesertaan ini nantinya langsung diserahkan oleh pihak pelatihan ke PMO Prakerja. Kemudian poin keenam yang mengalami perbedaan yaitu sertifikat saat ini terdiri dari nama, judul, kelas, nilai eksam, kompetensi yang didapatkan, dan juga ada ID sertifikat, teman-teman. Jika di gelombang sebelumnya itu tidak ada selengkap itu, hanya terdiri dari nama, judul kelas, dan juga ID sertifikat. Tidak ada nilai eksamnya, tidak ada kompetensi yang kalian dapatkan. Kemudian poin ketujuh yang berbeda dari gelombang 18 dengan gelombang-gelombang sebelumnya yaitu adanya instruktur atau tutor, teman-teman. Dimana tugasnya instruktur ini bisa untuk kita lakukan tanya jawab atau bisa untuk kita konsultasi. Tapi di sini tidak wajib ya teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman salah paham harus wajib dan lain sebagainya. Jadi itu 7 poin penting perubahan sistem dari pelatihan prakerja yang harus teman-teman ketahui, dan pastinya harus teman-teman lebih hati-hati dari semester atau gelombang-gelombang sebelumnya. Untuk perubahan ini berlaku dari gelombang 18 hingga gelombang seterusnya, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sabar dulu, karena jika kalian tanya ke pelatihan mana yang rekomen, yang paling cepat, yang paling mudah untuk menjawab soalnya tanpa webinar dapat cashback, aku bener-bener lagi mempelajarinya teman-teman sampai sekarang, agar teman-teman tidak salah langkah. Karena sampai detik ini teman-teman nyatanya pelatihan-pelatihan itu masih ada aja perubahannya. Kayak kemarin ada pelatihan ternyata sekarang udah nggak ada lagi teman-teman di dalam sistem tersebut. Jadi emang harus diteliti ulang. Dan teman-teman sampai saat ini aku masih merekomendasikan 2 platform pelatihan, yaitu Skill Academy dan Sekolahmu. Untuk judul pelatihannya apa pasti akan aku berikan di tutorial video selanjutnya. Oke, jadi itu dulu informasi dari aku. Semoga informasi yang aku berikan ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman dan membuat teman-teman jadi paham. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi terbaru ini. Ingat, satu kebaikan teman-teman akan membawa kebaikan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kan air ini ngalirin nasi air.